Kembali lagi di pertemuan ketiga perangkat inputan output mata kuliah Teknologi Informasi part 2. Teman-teman sekalian, saya mengingatkan kembali untuk subscribe channel Dosen Kreatif. Jangan lupa like dan komen. Teman-teman sekalian, lanjut kembali untuk komponen dalam ya. Jadi di CPU juga ada namanya RAM, ya, Random Access Memory. Ini adalah tempat untuk menyimpan instruksi-instruksi yang masuk ke dalam CPU, ya. Jadi dia menyimpan sementara untuk nanti diterjemahkan oleh prosesor. Jadi penyimpanan RAM sebuah laptop itu biasanya tidak terlalu tinggi, ya, karena hanya sementara, penyimpanannya hanya sementara, hanya untuk instruksi-instruksi dari yang masuk, ya. Biasanya ada yang 2 giga, ada yang 4 giga, ada yang 8 giga. Tapi yang laptop saya itu pakai yang 4 giga. Kemudian ada video graphic accelerator, ya, atau VGA. Ini merupakan komponen pada komputer yang berfungsi sebagai pengolah grafis, ya. Jadi kalau kita misalnya mendesain, kemudian mengedit video, ya, gaming, maka kita harus memiliki VGA yang bagus untuk kita, ya, supaya hasilnya juga bisa lebih kualitas yang lebih tinggi. VGA sendiri ada dua, yaitu ada VGA onboard, ada juga VGA eksternal. Ya, jadi kalau VGA onboard itu berarti dia VGA yang memang sudah bawaan dari komputer atau laptop, ya. Tapi kalau misalnya VGA eksternal itu kita masukkan lagi ke dalam perangkat kita supaya dengan harapan bisa kualitas gambar video yang kita desain bisa lebih bagus, ya. Kemudian ada hard disk. Ada komponen yang paling penting komputer karena tujuan untuk menyimpan data atau file. Selain itu, hard disk juga biasa digunakan untuk menyimpan sistem operasi, ya, DOS C, data D, lokal E. Dibedakan, ada yang HDD, ada yang SSD, ya. Jadi yang paling bagus itu adalah SSD, ya, karena dia memiliki kecepatan 5 kali dibanding HDD. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki laptop yang kurang sering lambat loading, maka periksalah apakah dia pakai HDD atau SSD. Kalau misalnya dia memakai HDD, berarti itu wajar karena HDD kecepatannya lebih rendah dibanding SSD. Kemudian ada PCI, ya, itu Peripheral Component Interconnection. Ini digunakan untuk menangani perangkat-perangkat keras dari komputer, apakah itu input atau output, untuk menjalankannya di laptop atau PC, ya. Jadi dia koneksi USB istilahnya, ya. Jadi misalnya printer, apalagi LCD dan sebagainya itu memakai USB. Nah, supaya bisa dijalankan di laptop atau di komputer, maka ada koneksi ini. Kemudian sound card. Sound card ini adalah komponen pada komputer yang fungsinya untuk mengelola audio, ya, pada komputer. Ya, jadi kerjanya itu adalah konversi sinyal digital dan analog, ya, kemudian dibaca sebagai
perintah untuk mengeluarkan suara nantinya di speaker. Kemudian ada LAN card. LAN card ini adalah komponen yang fungsinya untuk koneksi internet ya. Tapi saya tidak tahu sekarang ini sudah sangat jarang kita temui ya karena semua sudah menggunakan WiFi. Kemudian, nah itu tadi teman-teman perangkat pada CPU, kemudian bagian-bagian CPU. Nah sekarang kita masuk di perangkat input ya. Teman-teman sekalian, eh, perangkat input dan output dari sebuah komputer atau laptop itu sudah sangat maju juga ya. Perkembangannya juga sudah sangat luar biasa. Banyak teknologi terbaru yang kita dapatkan ya. Seperti misalnya, dan itu kita sudah eh, mengalami kegaburan untuk membedakan input dan output ya, karena ada beberapa peralatan yang bisa berfungsi kedua-duanya, bisa menjadi perangkat input juga sekaligus sebagai perangkat output ya, misalnya voice recorder. Voice recorder ini bisa dikatakan sebagai perangkat input karena kita eh, memberikan suara, mengeluarkan suara, suara ke fasilitas ini, kemudian nanti dia juga mengeluarkan suara, mengeluarkan juga output suara. Ya. Kita lihat seperti apa sih perangkat input itu dalam sebuah komputer. Ya. Jadi pengertiannya dulu. Jadi perangkat input adalah alat yang digunakan untuk menginput atau memberikan perintah kepada komputer. Ya. Ada banyak contohnya, ya seperti ini. Nah, ini sebelum masuk di contoh ya, ini adalah port untuk perangkat input dan output ya. Jadi kita lihat ada di sini ada di terminal ya. Ini untuk port untuk memasukkan video ya. Kemudian ada komputer terminal dua ya. Misalnya ini untuk menampilkan mengkoneksikannya dengan proyektor ya, kemudian HDMI, USB, USB paling banyak saat ini ya. Ada juga USB itu banyak tipenya ya, ada tipe A, ada kemudian ini pada laptop, kemudian pada komputer juga sangat banyak port yang ada di dalamnya ya, dan memiliki fungsinya masing-masing.